Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan part selanjutnya, yakni part 9 mengenai playlist website monitoring Mikrotik ya teman-teman. Pada part 9 ini saya akan menampilkan data pada bagian dashboard ya teman-teman. Contohnya CPU, kemudian uptime dan lain-lain. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Dan jangan lupa juga klik like, share, komen video kali ini agar video ini bisa ditonton banyak semua orang. Saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah masuk ke kode editor ya teman-teman. Dan di sini saya sudah menjalankan projectnya. Tinggal langsung kunjungi saja. Tunggu beberapa saat, kemudian kita bisa login seperti biasa. Oke, nanti saya akan menampilkan CPU load, kemudian total PPU secret, hotspot aktif, uptime, dan lain-lain ya teman-teman. Langsung saja pada bagian kode editor. Nah, bagian sini ya teman-teman, saya akan menggunakan controller dashboard saja ya teman-teman nanti. Oke, di sini saya akan berikan misal dashboard. Kemudian sini contoh dashboard real time. Nanti ya teman-teman, nanti CPU load itu otomatis kayak ngeload kayak gitu ya teman-teman. Cuman tidak merefresh secara langsung kayak gitu. Jadi saya katakan kayak real time kayak gitu ya teman-teman. Di sini saya akan coba bikin di bagian view ini folder dengan namanya itu real time kayak gini saja ya teman-teman. Kita coba tambahkan cpu.play.php, kemudian uptime ya teman-teman, uptime.play.php. Oh maaf, ini ada yang salah, php. Oke, habis gitu kita akan bikin langsung di sini ya teman-teman. Copy saja bagian sini, taruh bagian ini ya teman-teman. Ini misal CPU kayak gini, kita bedakan saja. Ini CPU dashboard.cpu rootnya, copy paste. Ini ganti saja uptime kayak gini ya teman-teman. Langsung ke bagian dashboard controller ini ya teman-teman. Kita bisa bikin baru public function. Kita bikin CPU kayak gini ya teman-teman. Kita bisa langsung copy saja dari GitHub saya. Nah, bagian controller app http controller dashboard ya teman-teman. Di bagian CPU ini kita bisa copy secara langsung ya teman-teman. Copy saja seperti kayak gini boleh. Cuman saya copy dari sini saja ya. Nanti ada yang saya pilih kayak gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian pada bagian sini nanti saya akan ambil pada bagian ini saja ya teman-teman. Nah, CPU saja yang akan ditampilkan itu. Jadi kayak gini kurang lebihnya. Bentar. Kayak gini. Kemudian kita ambil data CPU kayak gini ya teman-teman. Jadi ini kita taruh di data tersendiri kayak gitu. Kita arahkan ya teman-teman. Nah, tadi itu kita arahkan ke cpu.play.php kayak gitu. Jadi kita taruh di bagian real time.cpu kayak gitu ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini ya,
bagian CPU ini. Nah, nanti itu kita tinggal bikin saja bagian sini, semisal bikin sesuai yang ada kayak gitu. Kayak gini ya teman-teman. Coba kita buka di tab baru ya, sini. Semisal /CPU, apakah dia tampil? Nah, dia akan tampil ya teman-teman. Nah, nanti itu gimana caranya data tersebut tampil di bagian uptime kayak gini ya teman-teman. Cuman ini CPU. Jadi kita tampilkan di bagian CPU load kayak gitu. Nah, ini setiap kita refresh itu ganti ya datanya. Nanti itu kita tampilkan secara real time bagian dashboard ini. Kemudian kita akan tampilkan bagian uptime ini ya teman-teman. Oke, bagian uptime ini kita bisa copy saja bagian sini. Kita ke dashboard controller dulu. Public function ini kita copy. Kemudian di sini kita ganti uptime. Kayak gini ya teman-teman. Kita copy juga bagian uptime ini. Ini ya teman-teman. Copy. Paste sini. Kemudian datanya yang kita ambil hampir sama ya. Kayak CPU. Data yang 0. Kayak gitu ya teman-teman. Yang pertama kayak gitu. Kemudian bagian sini kita ganti uptime. Oke, sudah selesai. Habis itu kita ke bagian uptime sini. Bagian uptime sini kalian bisa tambahkan seperti biasa. Uptime. Coba kita copy lagi bagian sini. Kita tambahkan uptime. Apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa ya teman-teman. Oke. Saya ingatkan lagi ya teman-teman, data ini tampil akibat dia sudah login. Apabila dia tidak login, nanti akan otomatis tampil ini ya teman-teman, koneksi gagal kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin dari situ teman-teman sudah paham ya teman-teman. Langkah selanjutnya tinggal ini sih, menambahkan ini info-info yang kita tambahkan saja kayak gitu. Kemudian tinggal nanti ini belakangan ya teman-teman mengenai list traffic naik kayak gitu. Kurang lebih sama. Kita bisa tambahkan nanti itu kayak seperti ini. Kayak gini ya teman-teman. Coba kita lihat saja di bagian ini. Nah, nanti itu kurang lebih sama ya. Nah, gini datanya itu. Nanti kita tambahkan saja kayak seperti itu. Nah, ini kita bisa copy semua sih. Yang bagian dashboard, yang indeks ini ya, teman-teman. Kita bisa copy semua itu. Nah, di sini kan sebelumnya hanya ada identitas sama router model saja ya, teman-teman. Kita bisa copy sih. Contoh di sini saya ganti ya. Saya ganti kayak gini dah. Ini kan pada video awal dulu sih ya. Saya coba ganti seperti ini. Nanti kita biar enak kita tinggal tampilkan saja kayak gitu di bagian dashboard ya teman-teman. Di bagian dashboard itu kita bisa tampilkan secara langsung di bagian view resource view dashboard. Nah, bagian sini kita bisa tampilkan contoh router board name ini kita ambil pada bagian sini ya, router board name. Router board name itu kita ambil dari board name ini ya. Coba kita ganti board name kayak gitu. Coba kita ganti sini. Maaf, ini pasti ada yang error soalnya saya harus ada ini sih. Nah, ini router board name half-life ini kayak gini ya teman-teman. Router board name seharusnya tampilnya yang ini sih ya. Bentar. Board name atau apa ya? Saya lupa. Identity mungkin ya. Identity ditaruh di board name.
kayak gitu. Coba refresh. Nah, ini router board name itu Radeon Febri ya teman-teman. Kemudian total secret ini kita tampilkan juga total secret. Nah, ini kan masih 0 ya. Kita tampilkan saja total secret kita ambil dari sini, total secret. Bagian sini kita bisa tambahkan kayak gini, total secret refresh. Nah, dia ada 12 ya teman-teman. Kita bisa redirect saja ini. Nanti semisal total secret kita redirect ke PPPoE kayak gitu. Hotspot aktif. Nah, hotspot aktif kita bisa ambil juga dari sini kayak gitu. Nah, ini mengenai API-nya ya teman-teman. Kalian bisa screenshot ataupun ngambil dari GitHub saya, open source kok. Total hotspot aktif ya teman-teman. Hotspot aktif kita taruh di bagian hotspot aktif ya. Kayak gini. Kemudian bagian ini model OS-nya apa kayak gitu. Model bentar, model. Oke, model kita taruh di bagian model sini ya. Kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tampil ya teman-teman, model. Kemudian ini saya agak lupa, ini diganti apa ya? Oh, benar, OS dulu. OS-nya kita ambil. Ini OS version. OS itu version kayaknya. Saya agak lupa. Begini ya. Nah, kayak gini ya. Bentar, saya akan coba lihat di bagian sini. Kita bisa lihat bagian sini ya teman-teman. D3 tugas akhir, kemudian di bagian resource, kemudian bagian view, pada bagian sini. Bentar, dashboard. F model. Nah, board name ya teman-teman. Board name ternyata itu. Ini kita ganti board name. Board name kayak gini ya teman-teman. Oke, coba kita refresh. Oke, berarti kayak gini ya, half-life. Oke. Kemudian FreeHDD kayak gini. Kita bisa copy dari sini. FreeHDD per memori ya. Memori dulu, habis gitu HDD. Nah, ini kan kita masukkan sini. Nah, ini kemudian pada bagian sini FreeHDD. Oke, kita masukkan. Coba kita refresh. Oke, nanti kalian bisa atur sendiri ya teman-teman. Gimana caranya ini lebih kayak simple kayak gitu ya teman-teman. Kemudian PPOE aktif. PPPoE aktif. Kita total secret ini ya, ambilnya. Total secret. Nah, di sini tetap 0 ya. Kayaknya. Oh, PPOE aktif salah. Ya, saya salah ambil. Ini kan kita ambilnya total secret ya. Secret aktif seharusnya. Karena masih belum ada yang aktif ini PPOE-nya.
seharusnya 0. Nah, betul. Total user hotspot. Total user hotspot. Total hotspot. Kita ambil. Oke. Nah, dia masih 0 ya, teman-teman. Kemudian ini interface. Coba kita tampilkan juga bagaimana ya interface ini. Nah, dia langsung saja kayak gini. Nah, ini perulangan ya teman-teman interface ini. Interface ini di sini ada value, data name-nya apa, kemudian kita ambil itu dari sini. Saya ambilnya itu dari sini interface. Nah, interface slash ethernet kemudian print ya teman-teman. Bisa di looping secara langsung kayak gitu. Nah, jadi tampil kayak gini. Nanti itu di bawahnya ada traffic berjalan kayak gitu ya teman-teman. Kayak gini ya teman-teman. Tinggal yang CPU load sama uptime. Kita bisa lihat dari sini ya teman-teman. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan tampilkan secara real time ya teman-teman di bagian sini. Oke, mungkin pada video saat ini sekedar ini saja menampilkan beberapa data di bagian dashboard ini ya teman-teman. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.